Halo guys, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Update biasa ya. Setelah kemarin saya update Doge, kemudian apa kemarin ya? Doge si badan berisik ya. Oke, ini adalah video pembangkit semangat lah gitu ya, pembangkit optimisme, penjaga optimisme bagi kalian para hodler yang sudah memiliki Floki, Dogelon Mars, dan Terra Classic yaitu Lunsi. Oke, kita akan lihat. Saya akan mencoba membaca dari candlestick saja gitu ya. Mungkin saya tidak akan membaca fenomena pasar karena fenomena pasar ini biasanya jangka pendek. Hari ini ada isu-isu, dia terbang sebentar, shoot, jatuh lagi, dia seperti itu. Makanya saya mencoba candlestick sajalah yang termudah, dan juga menurut saya ya paling tidak kalau tidak ada hal yang sangat besar itu biasanya sih tetap akurat lah guys ya, walaupun tidak 100%, tetapi setidaknya kita bisa jadikan referensi lah seperti itu. Oke, kita akan mulai dari Floki Inu gitu ya. Floki Inu itu adalah koin meme, semuanya koin meme guys. Mungkin nanti yang bukan meme itu ya Terra Classic ya. Terra Classic sebetulnya kan bukan meme awalnya karena runtuh aja. Dengan total 6 triliun koin itu ya pada akhirnya disetara dengan meme gitu ya, walaupun harganya sekarang udah Rp1 lebih. Oke, kita akan coba dari Floki dulu. Candlestick menyatakan seperti ini. Jadi dari di sini dia kalau nggak Bitfinex atau apa gitu ya, yang ini apa ya logo gitu ya, itu dari Agustus 2022 ya, mulai ada terbaca di sini. Kayak kita mungkin mulai dari sana saja karena biasa investasi saya dari investasi jangka panjang yang paling tidak menunggu siklus halving Bitcoin pada 2024, dan mudah-mudahan di akhir 2024 atau awal-awal lah kisaran itu 2025 akan ada lonjakan yang signifikan. Ya kita berharap seperti itu ya, karena saya membaca sejarah masa lalu Bitcoin, Ethereum, dan juga Dogecoin. Sebenarnya ya Bitcoin sama Dogecoin juga ya lah yang terlihat antara koin besar dan juga satu lagi koin meme gitu ya. Oke, buat kalian yang pengen tahu Doge, Shiba, dan Brise, videonya sudah ada. Silahkan lihat aja di video saya lah gitu ya. Kalian masuk saja ke situ, kalian lihat. Baru kemarin kok, ini sekarang koin selanjutnya, karena memang kebetulan saya juga hodler ini ya, kita megang, paling tidak saya akan membaca. Oke, untuk Floki kemarin belum lama itu masuk ke Binance. Jadi kalian yang di Binance, kalian bisa membeli Floki sudah, karena Binance itu milih-milih guys, tidak semuanya koin-koin dimasukkan, jadi dia pilih-pilih. Jadi karena dia kan exchange terbesar di dunia, maka dia milih-milih, nggak semua koin dimasukkan ke sana. Kebetulan kemarin dia listing di sana dengan PP kalau nggak salah ya, belum lama kok kemarin. Oke, kita ngeliat dari tahun 2002, kalau ngeliat candlestick ya sudah tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu pakai garis trend, sudah jelas naik gitu ya, sudah jelas naik. Di sini biasa tahun 2020, dari akhir 2021, 2022, 2023 itu memang seperti ini guys. Sideways saja, kalaupun ada naik turun ya ada sih, cuman ya seperti itu tuh, kecil lah ya, tapi ada naik turun seperti itu, naik turun naik turun. Tapi kalau kita bilang ini masih sideways saja. Tapi tiba-tiba entah kenapa pada awal Januari 2023 dia terbang guys, tinggi loh terbangnya, ini tinggi tuh. Kalau saya ukur dengan presentase dari sini ya, dari rata-rata ini itu naik, aduh ketutupan lah guys, mana ya terlalu sabar guys.
ketutupan. Ini kira-kira segini lah ya, kira-kira tuh sudah naik 700% guys. Jadi kalau kalian yang dulu beli yang dianggap kayak nggak jalan gitu, tiba-tiba boom gitu, sudah naik 1000%, 700% gitu. Jadi kalau duit kalian 1 juta, beli di sini ya, di sini kalian belinya di sinilah, mau dari tahun 2002, 2000 nih Agustus 2022, setahun kemarin itu, bukan nggak setahun ya, Agustus 2022, Agustus sampai di sini berapa bulan lah itu ya, 4-5 bulan di sini kalian beli, kemudian terbang, itu kalian mendapatkan 7 juta jika kalian menjual di posisi puncak sini lah ya. Jika kalian menjual di sini kan belum tentu juga kalian dapat ke sini pun dijual. Pengennya kan jual lebih tinggi lagi, biasanya begitu ya. Nah, ini kalau di garis trennya sudah nggak perlu tanya lah, sudah jelas-jelas jauh nih gini ya. Dia di sini, tiba-tiba sekarang ada di, salah. Telok. Garis tren nih yang ini. Jadi dari sini, ini bottom line-nya dia sekarang di sini. Kalau ngomong bottom line-nya tuh ya, tuh di situ tuh ya, tegak sekali guys, seperti itu, udah jelas naik lah ini ya. Dan mudah-mudahan ini kalaupun nanti turun lagi ya tentu jangan sampai menyentuh level ini guys, jangan di bawahnya gitu ya, itu saja. Tapi kalau hari ini ditanya apakah bagus, ya tentu bagus lah, dia sudah jelas garisnya naik gitu ya. Garisnya naik dalam waktu berapa, hampir 5 bulan ya. Apakah tidak turun? Ya bisa saja turun ke sini, bisa saja gitu ya. Dia sudah naik duluan, biasanya sih dia turun gitu ya, biasanya seperti itu, turunnya belakangan, mungkin saja begitu. Tapi kalau sampai detik ini garis tren ya tetap dia optimisme naik, karena kan kita tidak tahu masa depan, bisanya melihat masa lalu sebagai patokan lah, seperti itu. Jadi secara tren Floki ini termasuk bagus lah secara garis tren ya, secara teknikal analisis. Dan sebetulnya kemarin bulan apa, tapi belum lama ya, Elon Musk itu tweet juga soal Floki ini gitu ya. Jadi mungkin di situ, tapi kayaknya kemarin di sini deh, ini yang ini ya, lonjakan di sini. Kalau cuitan tuh biasanya begitu guys, seminggu ke depan turun, seminggu ke depan turun. Ini kan tinggi nih, yang ini nih, tuh yang garisnya yang ini 2 minggu berturut-turut tuh, tinggi sekali terbangnya untuk kelas Floki gitu ya. Di masa depan kalau baca hari ini masih bagus, tapi tentu saja nanti kita akan lihat dalam, masih ada waktu berapa, setengah tahun kan, setengah tahun sampai 2024 awal itu kita berharap jangan sampai terjun lagi lah gitu. Kalau terjun lagi apalagi melampaui ini, aduh ya, itu secara teknikal udah nggak bagus gitu. Tapi kalau sekarang masih bagus. Lanjut ke Dogelon Musk. Bukan Elon Musk, bukan milik Elon ya, namanya ini kebetulan namanya Dogelon Mars gitu ya, ditulis Elon saja ya, sama koin meme, koin gak jelas, koin hiburan, nama juga koin meme. Nah ini secara apa sih namanya, fluktuasinya fluktuatif banget lah gitu, artinya naik turunnya ya begini bro, tuh twing gitu ya bro. Nah kalau garis tren ini parah guys, agak parah gitu ya. Untuk mana saya udah ambil kemarin Floki, saya baru lagi, saya posisi agak-agak di sini kalau nggak salah kemarin ngambil. Ini garis tren udah nggak bener guys, udah bobolan, ini udah kebobolan. Ini bottom line di sini. Kalau kita ngeliat di sini udah begini, udah turun tuh, aduh, agak nggak sesuai ini, sesuai dengan ini tuh ya. Kalau turun lagi makin dalam lagi, kalau nanti di beberapa bulan ke depan malah tambah turun kayak begini, aduh harapannya tipis guys. Harapan untuk melonjak ke atas tipis, kecuali ada yaitu tadi fenomena yang secara pasar itu
itu viral kembali gitu ya. Kalau koin-koin gini ya nggak usah ngomongin fundamental, ini kan hanya koin-koin apa namanya, koin FOMOan aja, karena koin nggak punya fundamental guys, seperti itu ya, namanya koin meme gitu ya. Tapi kata saya ini buat kalian yang belum hold, yang belum punya gitu, tunggu dulu deh, jangan masuk dulu karena trennya sudah turun, sudah di bawahnya kan. Kalau kita garis tren dia seperti ini, sudah kebobolan lumayan tinggi guys tuh, udah walaupun ya belum banyak banget sih, tapi sudah segini guys tuh penurunannya tuh, turun dari titik amannya dia segini guys, dari sini ke sini tuh penurunannya tuh udah 21% di bawah bottom line. Itu pertanda yang kurang bagus menurut saya gitu ya, menurut technical analysis. Jadi seperti itu, turun sekali, itu turun tuh nungging. Oke. Jadi untuk yang belum punya jangan masuk dulu, tunggulah sampai ini ada candle naik sedikit melampaui titik ini. Jadi harus kira-kira nanti seperti ini deh, seperti ini, kemudian dia naik dengan konsistensi yang sama lah gitu. Kita yang ini susah guys, dianalisis susah. Kalau sudah begini susah, agak susah, karena nanti walaupun dia naik masih ada kemungkinan dia akan melorot lagi gitu ya. Jadi yo ini Elon nggak asik lah. Mudah-mudahan nanti si Elon Musk sendiri cuit kayak apa kayak gitu ya, untuk nembak lah, kalau paling nggak nembak twing sampai sini nih. Baru saya berani masuk lagi, kalau sini nggak masuk lah, ya udah biar yang ada aja. Oke, itu untuk Elon Musk. Sekarang untuk Lunsi Terra Klasik ini, walaupun bukan koin meme sebetulnya, kebetulan karena hancur, dimana pada dasarnya kepercayaan orang itu sudah luntur sebetulnya, karena apa tuh namanya, Terra Lunanya runtuh, dan ini menjadi klasik yang lama. Jadi sekarang jadi Lunsi Luna klasik gitu ya. Yang baru Luna, Terra Luna tetap dipegang oleh Do Kwon, tapi Do Kwon sekarang ada masalah kemarin juga, karena biar bagaimanapun walaupun ini udah dipegang sama komunitas, sudah tidak di bawah naungan Terraform Lab, tapi ya tetap aja namanya masih kesangkut-sangkut gitu ya. Apalagi secara ini mereka terlalu rame, terlalu sibuk, terlalu gimana ya, banyak konflik di antara mereka. Mereka semua saling ingin menguasai gitu ya. Nah, untuk garis tren tapi lebih kurang kemarin ya, sama seperti Brise, sama seperti Shiba itu kalau Doge naik ya, tapi Shiba itu sejak garis tren tipis guys, ya mirip-mirip lah kayaknya nih. Kita lihat, coba klik di sini sampai di sini, kemungkinan mirip lah ya. Tuh ya mirip lah seperti Shiba dan juga Brise. Tuh tembus secara tipis-tipis. Aduh pokoknya seperti ini, kalau bisa jangan sampai melampaui deh ini bulan-bulan ini. Berharap Bitcoin itu jangan turun lagi. Kalau turun lagi sampai ke 25 sampai 20 ribu, ini nanti akan tambah jeblok guys. Begini sudah jeblok nih. Secara tren ya, walaupun ini miring tapi tipis tuh Lunsi, performanya nggak bagus gitu ya. Oke, memang di bawah, tapi kalau kalian masih optimis, no problem dengan serok-serok dikit-dikit gitu ya, jangan banyak-banyak. Untuk ngumpulin nggak ada salahnya juga sih. Kemungkinan tetap akan naik, tetapi naiknya akan agak terlambat aja. Tapi kalau sampai bablas ke bawah, kenaikannya kita nggak tahu nanti. Biasanya akan kalah sama koin-koin meme baru biasanya. Sebetulnya kalau mau sih koin-koin meme baru yang peluangnya masih tinggi lah seperti itu. Tapi saya kan kadung-kadung udah ngambil yang ini udah beberapa tahun terakhir, hampir setengah tahun kesini. Tapi mudah-mudahan juga nanti walau seandainya tidak bisa mencapai titik ATH sini ya sudah. Seandainya ke bawah sini nanti akan sulit guys menembus ATH apalagi gitu ya. Kalau ini juga sudah agak-agak repot ini, karena sudah
menembus, apalagi nanti kalau turun ke bawah, naik lagi sini, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nanti kalaupun ada halving, ya sia-sia, ini pada akhirnya nanti akan terus turun seperti itu. Jadi tingkat penurunnya akan terus nantinya. Kalau kita ngeliat garis trennya nanti akan jadi seperti ini, guys. Puncak, puncak, nanti ini naik puncak sini, naik puncak terus begitu. Itu ya sudah, harapan itu sudah hilang lah. Seperti itu, guys. Itu kalau technical analysis, tapi ini adalah sebuah analisa saja. Dengan apa sih namanya, berpatokan kepada masa lalu. Masa depan tidak ada yang tahu gitu ya. Itu adalah sekedar analisis, bisa benar bisa tidak gitu ya. Oke, itu saja update kali ini untuk vloggy Elon Musk dan Luna Classic atau Lunsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.